Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya untuk menyaksikan presentasi yang sangat menarik ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wintolo MPD yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyajikan hasil presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai tentang aspek rancangan Understanding by Design. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti apa kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak mungkin rindu. Seperti itulah kata pepatah yang mengatakan bahwa kita harus saling mengenal satu sama lain. Kita harus saling merindu satu sama lain. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi satu frekuensi dalam pemikiran, satu frekuensi dalam pendekatan. Seperti halnya seorang guru terhadap peserta didik, kita harus mampu dalam satu pendekatan, satu hati, satu pemikiran, satu frekuensi. Maka oleh sebab itu, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Dividia dengan dua orang teman saya, yaitu Helmalia Putri dan Indah Wirajati Kusumaningrum. Kami akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai tentang aspek rancangan Understanding by Design dari kami kelompok 3. Baik, seperti apa yang tadi saya katakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Tapi kalau udah rindu, jangan lupa kita untuk selalu satu hati. Ini adalah nama-nama kelompok saya, yaitu kelompok 3 dari Helmalia Putri, Indah Wirajati Kusumaningrum, dan saya sendiri Ivan Tividia. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja pada topik yang pertama, yaitu mengenai tentang topik equipment. Baik, saya akan langsung menjelaskannya secara lebih singkat. Mengenai tentang pengertian definisi equip atau secara harfiah artinya adalah tentang peralatan atau perlengkapan. Equip ini adalah bahasa asing yang diambil dalam bahasa Inggris. Equip itu artinya adalah peralatan atau perlengkapan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam kegiatan pembelajaran baik antara guru dengan peserta didik, untuk menciptakan suatu kolaborasi yang interaktif pada abad 21 ini, kita memerlukan alat bantu, media pembelajaran, bahan ajar, kelengkapan pembelajaran untuk bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran, alat bantu, dan juga dengan menggunakan dan menerapkan alat-alat pembelajaran seperti halnya sarana prasarana fasilitas yang ada di dalam kelas maupun yang ada di dalam ruang lingkup kelas, hal itu semua adalah untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran di mana di dalam tujuan kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan dan menerapkan alat-alat yang disediakan, dengan memanfaatkan dan menerapkan sarana prasarana fasilitas baik yang ada di dalam ruang lingkup sekolah maupun di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, adalah dengan menciptakan pembelajaran understanding by design, di mana siswa atau peserta didik adalah sebagai pusat pembelajarannya, dengan melibatkan peserta didik, dengan melibatkan kerjasama dan juga kinerja proyek kegiatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, harus melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan, menerapkan, dan juga menggunakan alat-alat sarana prasarana yang ada di dalam ruang kelas maupun yang ada di dalam ruang lingkup sekolah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dan juga pemahaman dari equip, yaitu memberi kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Seperti apa yang tadi telah saya sampaikan, bahwa sesungguhnya alat sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di sekolah adalah untuk menunjang kegiatan pembelajaran atau untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Baik, pada topik pembahasan selanjutnya ini adalah mengenai tentang keaktifan peserta didik dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide besar. Jadi dalam rangka melibatkan peserta didik dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Jadi sebagai seorang guru tidak hanya menerapkan satu metode pembelajaran saja, tetapi seorang guru untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran di kelas, dia mampu atau bisa menciptakan berbagai metode pembelajaran, di mana dalam metode pembelajaran itu harus melibatkan siswa untuk interaktif dan terlibat dalam metode pembelajaran ini.
Pertama, guru bisa mendorong diskusi, yaitu dengan menciptakan ruang pembelajaran diskusi, saling sharing, berargumentasi, bisa saling menyampaikan pemikiran, saling mengkritisi satu sama lain, dan debat di kelas. Debat di kelas ini dalam arti adalah kita bisa menyampaikan pendapat, atau kalau misalnya peserta didik ini dia tidak setuju dengan pendapat temannya, atau dia merasa bahwa pendapat temannya ini kurang sesuai, kita bisa kok sebagai seorang guru untuk melatih, memancing kriteria dan juga pemikiran kritis bagaimana peserta didik ini harus mampu menyampaikan pendapatnya di kelas. Dalam hal ini misalnya dalam bermusyawarah itu bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk bisa saling diskusi, saling debat di kelas untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi bagaimana ya dalam metode pembelajaran itu kita ini harus memancing peserta didik untuk mau mencari tahu, mengeksplorasi, ingin memahami berbagai hal, ingin mencoba banyak hal, mengeksplor dan juga menggali potensi mereka dengan memberikan kelengkapan dan pengalaman alat, pengetahuan dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi saya katakan, dengan adanya media pembelajaran, alat bantu belajar bisa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri dan juga memenuhi tujuan kinerja. Misalnya dalam tugas proyek kelompok, peserta didik perlu adanya alat-alat praktek yang dimana dalam alat praktek ini adalah mampu menunjang tujuan kinerja proyek dalam pembelajaran tugas proyek peserta didik itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui mengajukan pertanyaan terbuka yang menantang pemikiran mereka. Jadi dalam hal ini misalnya dalam sharing diskusi, argumentasi, saling sharing pendapat satu sama lain, mereka bisa saling mengajukan. Kalau misalnya dalam tugas kelompok misalnya antara satu kelompok dengan kelompok lain boleh tidak untuk bertanya satu sama lain. Ada satu kelompok maju ke depan presentasi, kelompok lain boleh bertanya misalnya dalam ruang lingkup pembelajaran di kelas. Hal ini untuk menjadikan siswa itu lebih aktif karena dalam understanding by design yang ada di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini perlu adanya siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan lagi guru sebagai pusat pembelajaran, tapi siswa yang harus menjadi pusat pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat kajian penelitian ilmiah dari penelitian yang sebelumnya, yaitu menurut Sri Nopiani, Iin Purnamasari, Dwi Nufatalia, Andiani Rahmawati menyatakan, adapun keterampilan abad 21 yaitu critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, dan communication, berkomunikasi, dan collaboration, bekerja sama yang sering disingkat dengan 4C. Ini menurut Sri Nopiani dan kawan-kawan pada tahun 2023. Saya teringat pada saat pelatihan kurikulum Merdeka kemarin, ada suatu lagu di mana ini adalah lagu mengenai profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu yang disampaikan oleh Sri Nopiani. Dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat ada 5 hal. Yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dalam 5 hal profil pelajar Pancasila ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kajian penelitian ilmiah, yaitu Sri Nopiani dan juga teman-temannya menyampaikan. Adapun keterampilan abad 21 yaitu tadi mengenai 4 hal, harus berpikir kritis, di mana dalam pembelajaran abad 21 ini peserta didik harus mampu berinovasi, menciptakan suatu hal yang bisa menggali potensi mereka. Kreatif, communication, dan lain-lain. Hal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi tidak hanya meningkatkan kegiatan pembelajaran saja, tapi juga harus memberikan pemahaman bahwa peserta didik dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mengenai pendekatan metode multiple intelligence untuk membantu mengembangkan keterampilan siswa. Mungkin teman-teman maupun Bapak Ibu dosen bisa melihat dalam tulisan ini. Metode multiple intelligence ini adalah metode pendekatan yang menggunakan kecerdasan majemuk, lebih tepatnya multiple intelligence adalah strategi pendekatan
pendekatan yang dapat membantu mengembangkan keterampilan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan produktif. Sebenarnya perlu digarisbawahi kembali mengenai tentang berbagai macam metode yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebenarnya metode pembelajaran ini apapun sebenarnya bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita, tapi sebenarnya tidak bergantung hanya pada metode pembelajaran itu sendiri, tetapi bagaimana dengan gurunya. Gurunya apakah dia mampu menerapkan metode pembelajaran tersebut ataukah tidak. Jadi sebenarnya adalah lebih tepatnya gurunya mau dia menggunakan dan menerapkan metode pembelajaran apapun, seandainya saja kalau misalnya dari guru itu sendiri kurang efektif dalam menerapkan pembelajaran, ya mungkin apapun metode pembelajarannya tidak akan berhasil. Jadi menurut saya lebih kepada gurunya itu sendiri bagaimana. Jadi gurunya itu sendirilah yang harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menjadi seorang guru yang disenangi oleh peserta didik, disayangi dan dicintai oleh peserta didik. Jadi menurut saya untuk metode pembelajaran ini sekali lagi lebih kepada menyesuaikan saja kepada kebutuhan peserta didik di kelas. Misalnya dalam untuk metode pembelajaran di kelas rendah, biasanya di kelas rendah mata pelajarannya itu dia tidak terlalu sulit. Jadi sesuaikan saja metode pembelajarannya pun disesuaikan untuk anak-anak yang ada di kelas rendah. Sedangkan untuk metode pembelajaran di kelas tinggi, misalnya dengan menggunakan dan menerapkan metode multiple intelligence, kalau di kelas tinggi misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6, biasanya peserta didiknya itu dia sudah lebih matang dalam pemikirannya, dalam sifatnya, bahkan dalam berpikir. Jadi mungkin saja di kelas tinggi ini mata pelajarannya saja sudah lebih sulit daripada di kelas rendah. Jadi menyesuaikan saja metode pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Menurut Anita Indria, pada tahun 2020, dalam hasil kajian penelitiannya menjelaskan multiple intelligence atau yang dikenal juga dengan kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau melakukan sesuatu yang ada nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti problem-based learning ya. Jadi studi kasus dan lain-lain itu sesuai dengan konsep penelitian dari menurut Anita Indria. Dengan multiple intelligence ini, dia adalah memanfaatkan kecerdasan majemuk untuk bisa menyelesaikan apa sih masalah yang ada di dalam kelas itu, apa sih yang menjadi studi kasus di dalam kelas itu, dan kemudian bagaimana kita bisa memecahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya poinnya juga sangat menarik ini mengenai tentang model pembelajaran learning cycle. Pengertian definisi harfiah model learning cycle menurut Slavin pada tahun 1994 halaman 225 itu menjelaskan, memberikan pemahaman bahwa menurut pandangan konstruktivisme, jadi kalau dalam aliran pendidikan itu kan ada behaviorisme, ada konstruktivisme, ada juga aliran-aliran yang lainnya, itu banyak dalam aliran pendidikan. Tapi menurut Slavin pada tahun 1994 halaman 225 itu menjelaskan menurut aliran pandangan pendidikan dari konstruktivisme bahwa anak itu secara aktif membangun pengetahuan dengan cara terus-menerus, dengan membangun pengetahuan yang ada di dalam dirinya, misalnya ingin mencari tahu nih ini apa ya, ingin mengeksplorasi ini, bagaimana kita mau memancing pemikiran anak untuk bisa membangun pengetahuan rasa ingin tahu mereka dengan cara terus-menerus mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru misalnya. Dengan kata lain, konstruktivisme ini adalah teori perkembangan kognitif yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka tentang realita. Seperti itu. Ini adalah pemahaman dan pemikiran dari Adilah dan Budi Harti pada tahun 2015. Untuk poin selanjutnya adalah mengenai tentang tahapan model pembelajaran learning cycle 6A. Di sini ada terdiri dari 3 tahapan atau 3 hal. Yang pertama ada engagement, dengan maksud untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miss materi pada pembelajaran sebelumnya, membangkitkan minat dan keingintahuan peserta didik tentang
kegiatan pembelajaran yang diajarkan. Pada fase ini pula peserta didik diajak membuat prediksi tentang fenomena kegiatan pembelajaran di sekitarnya. Lalu kemudian ada exploration. Exploration ini peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kemudian explanation, guru mendorong peserta didik untuk menjelaskan materi dengan kalimat mereka sendiri. Dan juga adanya indikator ketercapaian. Dalam indikator ketercapaian ini, dengan demikian adalah membangkitkan rasa minat keingintahuan siswa ya. Jadi dalam indikator ketercapaian ini, peserta didik harus mencapai setiap tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik, kita telah sampai pada 2 topik pembahasan yang terakhir ini. Ini sangat menarik tentang mengenai memanfaatkan media permainan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan ide siswa. Media permainan ini adalah kolaboratif ya, kegiatan kelompok ya, seperti proyek kelompok atau diskusi dalam kelompok kecil juga bisa memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dan bertukar pikiran mengenai ide-ide besar, yaitu misalnya dalam media permainan Ludo. Media permainan Ludo ini sebetulnya adalah permainan tradisional yang kemudian dikembangkan dan dimodifikasi menjadi media pembelajaran modern. Dalam permainan Ludo, itu adalah kegiatan pembelajaran yang bisa membuat anak untuk bisa mengeksplorasi ide-ide besar yang ada di dalam pembelajaran matematika, misalnya memancing pertanyaan kritis. Dan dengan cara ini, sebenarnya dengan permainan Ludo yang dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, bisa menyempurnakan keterampilan matematika, membuat peserta didik menjadi lebih paham dengan menggunakan media yang diterapkan, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kolaborasi siswa. Jadi permainan Ludo ini melibatkan semua kegiatan siswa ya, berpartisipasi aktif dalam memikirkan strateginya, bagaimana dalam permainan itu tidak hanya dimainkan saja oleh peserta didik, tidak hanya dimainkan saja oleh guru. Jadi dalam media permainan itu, bagaimana dalam media permainan ini harus mampu memancing rasa keingintahuan siswa, memancing rasa penasaran siswa untuk bisa apa? Untuk bisa mengkolaborasikannya, untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa berpartisipasi aktif dalam permainan Ludo. Karena dalam media permainan Ludo ini, dia sebenarnya media permainan yang disesuaikan pada kebutuhan kelas tinggi. Kalau untuk kelas rendah, dia bisa menyesuaikan pada media pembelajaran di kelas rendah, misalnya seperti media permainan ular tangga. Sebetulnya media permainan ini dia juga disebut sebagai media pembelajaran karena media pembelajaran seperti media permainan Ludo ini, seperti tadi yang saya katakan, dia adalah media permainan tradisional yang kemudian dikembangkan dan dimodifikasi menjadi media permainan yang modern. Dengan media permainan Ludo, ini harus melibatkan semua keterampilan siswa, melibatkan semua pemikiran siswa, melibatkan siswa secara lebih aktif dalam media permainan ini, tepatnya dalam kegiatan pembelajaran matematika. Menurut kajian penelitian menurut Misbahul Husna, Sri Diana Putri dan Zakirman, mereka menyatakan permainan ini didefinisikan sebagai aktivitas menyenangkan dan memainkan peran penting dalam perolehan keterampilan baru anak-anak. Menyadari pentingnya hal ini, pendidik menggunakan permainan sebagai alat yang paling penting dalam perencanaan dan pengelolaan proses pendidikan anak, menurut Misbahul Husna dan juga teman-temannya. Dengan demikian, media permainan ini, jadi menurut Misbahul Husna, memainkan peran yang penting dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana dengan bisa untuk memancing dan juga menggali keterampilan siswa, menggali potensi siswa dengan melakukan berbagai hal di dalam permainan ini untuk memancing rasa pemikiran kritis dan juga rasa keingintahuan peserta didik. Kalau dalam kelas rendah, disesuaikan saja dalam pembelajaran di kelas rendah, bisa dengan menggunakan dan memanfaatkan atau menerapkan media ular tangga, misalnya contohnya. Disesuaikan pada pembelajaran di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Untuk kemudian kita pahami bersama, sebenarnya kalau di kelas rendah itu seperti yang tadi saya katakan, kelas rendah dia pembelajarannya tidak begitu sulit, tidak begitu
terlalu sulit seperti di kelas tinggi, sedangkan di kelas tinggi dia pembelajarannya lebih sulit. Jadi untuk media permainannya ini lebih kepada disesuaikan saja kepada kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran di setiap masing-masing kelas. Seperti itu. Baik, kita telah sampai pada pembahasan topik yaitu pembelajaran apa yang dapat membantu siswa mencapai kemampuan tertinggi mereka. Apa saja tugas rumah dan pengalaman di luar kelas yang diperlukan untuk membantu peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Jadi untuk mencapai kemampuan tertinggi siswa, siswa perlu terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tapi peserta didik bisa perlu untuk dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas atau bahkan di luar sekolah, seperti study tour misalnya, seperti pekerjaan rumah di rumah. Selain tugas rumah yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mereka, pengalaman di luar kelas juga sangat penting dalam mengembangkan pemikiran kritis, minat belajar, motivasi belajar, dan kemampuan analisis siswa. Misalnya, peserta didik dapat mengadakan kunjungan seperti tadi yang saya katakan, mengadakan study tour ke museum, perpustakaan, atau tempat bersejarah untuk mendapatkan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ide-ide yang penting. Dengan kita misalnya melakukan dan menerapkan study tour bagi peserta didik dengan kegiatan study tour, dia bisa menemukan sesuatu hal yang baru di luar dari lingkungan sekolah. Misalnya dalam kegiatan study tour ini, dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka, mereka bisa melihat hal-hal yang belum pernah mereka temui dan belum pernah mereka pelajari baik di sekolah maupun di ruang lingkup rumahnya saja. Jadi tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya belajar di rumah. Sebenarnya dalam hal ini, dalam pengertian definisi ini dan juga pemahamannya, mereka bisa belajar dimanapun, misalnya dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk hal itu, dengan kegiatan pembelajaran di luar sekolah ini bisa mengembangkan ide-ide yang ada di dalam pemikiran peserta didik. Misalnya mereka menemukan sesuatu hal yang baru setelah mereka mengeksplorasi segala hal kegiatan yang baru mereka lakukan di luar lingkungan sekolah seperti di museum misalnya. Di museum mereka mengamati benda-benda bersejarah. Di museum mereka melihat kisah-kisah bersejarah. Dengan demikian, ketika mereka memahami dan juga mengeksplorasi apa aja yang ada di dalam kegiatan museum tersebut, oh ternyata di dalam kegiatan museum itu seperti ini. Mereka akan berpikir, oh ternyata arkeolog itu tugasnya seperti ini ya. Oh ternyata dalam ternyata sejarah Indonesia itu sangat panjang sekali. Jadi mereka bisa memahami, mengeksplorasi ketika mereka bisa explore dengan study itu dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas atau misalnya dengan kegiatan kunjungan perpustakaan nasional misalnya. Di perpustakaan nasional mereka akan melihat banyak sekali buku-buku ilmu pengetahuan yang mereka bisa pelajari. Seperti mungkin mereka di perpustakaan sekolah tidak menemukan buku tentang judul A misalnya, tetapi di perpustakaan nasional ternyata sangat lengkap sekali judulnya. Mereka dengan antusias bisa mencari berbagai buku-buku yang baru, mereka bisa mempelajari berbagai hal dan juga mengeksplorasi. Jadi intinya memancing rasa kritis dan juga keingintahuan mereka. Selain itu, partisipasi mereka dalam debat atau kompetisi ilmiah misalnya dengan diikuti misalnya O2SN, Olimpiade Sains dan lain-lain untuk melatih kemampuan berargumentasi dan menghubungkan segala hal yang telah dipelajari dan situasi dunia nyata. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai pada berbagai kajian referensi dari penelitian yang demikian. Dalam daftar pustaka ini, kajian referensinya adalah untuk menunjang hasil kajian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai tentang konsep equip atau yang disebut sebagai aspek dalam rancangan Understanding by Design. Ini adalah kajian penelitian referensi yang kami terapkan dalam hasil diskusi kajian pembahasan kami. Dalam hasil referensi ini tentunya kami menggunakan jurnal-jurnal ilmiah, buku, maupun
berbagai jurnal referensi lainnya ya untuk mengintegrasikannya dan juga kami terapkan dalam kajian pembahasan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai pada tahap presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wintolo MPD yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada kami untuk menyampaikan hasil kajian dari presentasi kami. Bagi teman-teman maupun kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia, salam sukses, salam semangat untuk kita semua. Terima kasih.